Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya dari B4 Farmasi, NIM F2018-01214. Di sini saya akan mempresentasikan biofarmasetik yang berjudul sediaan per oral. Adapun definisi dari sediaan per oral, yaitu pemberian obat per oral adalah pemberian obat yang dimasukkan melalui mulut dan yang paling umum digunakan. Selanjutnya grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute yang berbeda. Yang pertama intravena, yang kedua intramuskular, dan yang ketiga per oral. Dari yang ketiga, yang paling cepat berefek yaitu intravena karena melalui langsung masuk dalam pembuluh darah. Yang kedua yaitu intramuskular melalui otot. Sedangkan oral dikatakan rute paling lambat karena melalui oral terlebih dahulu dan absorpsi, jadi prosesnya lama dan menghasilkan efek yang lama pula. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sediaan. Ada solid dan liquid. Adapun solid yaitu sediaan padat dan liquid sediaan cair. Sediaan solid terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tablet dan serbuk. Bagian tablet itu terdiri dari bukal. Bukal itu posisinya yaitu di antara gusi dan pipi. Sedangkan sublingual itu di bawah lidah. Tablet salut dan tablet lepas lambat. Adapun liquid larutan, suspensi, dan emulsi. Selanjutnya perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam beberapa sediaan. Bisa dilihat dalam tabel bentuk sediaan. Sediaannya itu sublingual, bukal, dan oral. Di situ ada onset dan durasi, di mana onset yaitu mulai masuknya obat hingga berefek, sedangkan durasi yaitu dari berefek hingga hilangnya efek. Bisa dilihat dalam slide. Bukal, dosis lazimnya 1-3 mg, onset kerjanya 2-5, dan kerja puncaknya itu 4-10, durasinya 30-300 menit. Adapun oral, dosis lazimnya 6,5-19,5 mg dan onset kerjanya 20-45. Kerja puncaknya 45-120 dan durasinya 2-6 jam. Selanjutnya biofarmasetik. Di situ ada bukal, sublingual, tablet, tablet salut, serbuk, larutan, suspensi, emulsi, dan tablet lepas lambat. Di sini ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan diskusi, tetapi dilakukan entah itu pada saat kuliah tatap muka atau dilanjutkan di grup WA. Next. Selanjutnya yaitu mulut, anatomi bagian-bagian mulut. Adapun anatomi bagian-bagian mulut yaitu rongga mulut dibagi menjadi 2, yaitu rongga mulut bagian depan dan rongga mulut bagian belakang. Adapun bagiannya rongga mulut bagian depan yaitu bibir, pipi, serta rahang dan gigi, lidah. Sedangkan rongga mulut bagian belakang yaitu langit-langit, kelenjar, dan air liur. Selanjutnya mukosa. Mukosa itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lidah, permukaan bagian dalam mulut, mukosa tipis, banyak, penyerapan verkulasinya bagus. Selanjutnya air liur, pH, enzim dan tialin. Selanjutnya yaitu sediaan yang mengalami absorpsi di mulut.
terbagi menjadi dua, yaitu sublingual dan bukal. Adapun sublingual sediaan diletakkan di bawah lidah, contohnya nitroglisin dan sebagainya. Bukal itu sediaan disisipkan di pipi, contohnya seperti progesteron dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pelepasan zat aktif sublingual atau bukal. Sublingual atau bukal, bahan aktif akan lepas dari tablet bersamaan dengan melarutnya tablet di dalam mulut. Selanjutnya dengan permukaan mukosa yaitu tipis dengan verkulasis dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif seperti jantung ke organ target dan hati. Di sini ada pertanyaan, yaitu yang dimana pertanyaannya apakah untuk sediaan bukal atau sublingual mengalami efek lintas pertama hepatik? Jawabannya tidak, karena rute administrasi tersebut tidak melalui saluran gastrointestinal, namun obat langsung berada pada sirkulasi sistemik. Selanjutnya yaitu masuk ke lambung. Adapun lambung dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu anatomi lambung. Anatomi lambung dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang saya ketahui hanya kardia. Kardia itu pintu masuk lambung, ada fundus, korpus atau badan lambung, antrum, piloris, dan sebagainya. Selanjutnya isi lambung. pH, adapun pH tingkat keasaman lambung berkisar antara 1,5 hingga 3,5 di dalam lambung. Terus volume berkisar sekitar 50 sampai 70 mil. Gerakan lambung, terus waktu transit, waktu pengosongan lambung, dan selanjutnya tegangan permukaan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pada waktu pengosongan lambung, yaitu volume, makanan, tekanan osmotik atau hipertonik, besar partikel pada cairan lambung, pH, asid atau alkali, selanjutnya miscellaneous. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pada waktu pengosongan lambung, miscellaneous, posisi tidur kiri atau kanan, viskositas kental atau encer, emosi, depresi atau agresif atau stres, terus penyakit, contohnya seperti diabetes, pylorus ulcer, hipotiroid menurun dan hipotiroid naik, gastrik surgery. Selanjutnya yaitu usus besar. Adapun di situ usus besar, konsistensi massa, viskos, absorpsi terbatas. Ada beberapa obat yang mengalami absorpsi di sini, seperti tiopilin, metoprolol. Di sini ada pada beberapa obat perlu diminum dengan segelas penuh air minum. Mengapa demikian? Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, ada pun yang kurang, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Semua tergantung dari yang mendengar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.